Kalau ada pertanyaan siapa sebetulnya yang melihat, kira-kira jawaban Anda? Orang mengatakan kalau saya melihat Anda, siapa yang melihat ya pasti saya yang melihat kan. Siapa namanya ya Abisarano misalnya. Begitu kan? Tapi sebetulnya kalau di dalam kita sebagai yogi meditasi Vipassana, kita sudah nggak boleh lagi menyebutkan sebagai konsep. Nama kita, nama Anda, nama siapapun, itu adalah konsep kesepakatan. Kesepakatan. Dan itu kesepakatan umum. Besok bisa aja Anda ganti nama Anda. Jadi Robert misalnya. Sehingga itu kesepakatannya baru lagi. Jadi dia berubah tuh, ya. Tetapi kalau kita bermeditasi Vipassana, objeknya itu bukan konsep lagi. Tetapi sesuatu yang hakiki. Yang sesuatu tidak bisa dipecah lagi. Artinya di sisi ini, siapapun tidak bisa membantahnya. Kalau uang misalnya. Kalau di Indonesia kan namanya kan uang ya. Kalau di luar negeri masa namanya uang? Money kan? Money kan? Kalau di Indonesia rupiah kan? Kalau di luar negeri apa dolar mungkin. Sehingga kesepakatannya beda-beda. Bahkan nilai tukarnya pun beda ya. Currency-nya kan beda-beda. Nah sehingga yang kita jadikan objek bukan hal-hal yang seperti semacam begitu. Bukan konsep lagi, tapi adalah sesuatu yang hakiki. Maka dia disebut sebagai sesuatu yang esensial. Nah sesuatu yang esensial, yang hakiki sebetulnya tidak ada di luar. Ada di luar tapi tidak perlu diamati yang di luar. Dia ada di dalam sebetulnya. Di dalam diri kita. Fisik dan batin kita. Maka ketika ditanya siapa yang melihat, jawabannya nggak bisa sesederhana saya yang melihat. Tapi jawabannya adalah kesadaran yang melihat. Sebetulnya itu hanya perwakilan aja sebetulnya. Kesadaran yang melihat. Jadi seperti Anda sekarang sedang melihat nih, sedang mendengar juga. Itu kedua-duanya dia berganti-ganti. Kesadarannya ganti-ganti. Kesadaran melihat, kesadaran mendengar, kesadaran melihat, kesadaran mendengar. Itu berganti-ganti setiap waktu, setiap saat. Dan kemarin saya sebutkan, dia sangat cepat sekali. Dalam satu jentikan jari bisa 1 triliun muncul dan lenyap. Maka kita sebagai manusia biasa, dengan konsentrasi yang kurang tajam, itu akan sulit. Oleh karena itu, pertanyaannya lanjutan, Anda mungkin akan mengerti. Ketika Anda sudah praktek meditasi Vipassana, maka Anda bisa perhatikan, mengapa Anda bisa melihat? Kalau dulu kan gampang ya kita ngomongnya ya, siapa yang melihat? Ya saya. Kenapa sebabnya? Ya karena saya punya mata. Tapi sebetulnya bukan begitu. Sebetulnya faktornya itu banyak. Faktornya yang pertama kita punya mata. Tapi mata juga harus mata yang sehat. Faktor pendukung lainnya apa? Ini adalah namanya objek penglihatan. Objeknya misalnya bunga atau katakanlah orang dan sebagainya. Itu objeknya. Pokoknya sesuatu yang berbentuk dan berwarna. Itu objeknya. Jadi apapun yang Anda bisa lihat melalui mata, itu selalu memiliki bentuk dan warna. Kalau tidak memenuhi itu, tidak bisa dilihat. Oke. Nah yang ketiga di sini dikatakan itu ada cahaya. Ada objek, ya. Ada asana nih, tempat duduk ini. Tapi ruangan ini gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Bisa melihat nggak? Tapi Anda punya mata ya. Tapi saat itu karena tidak ada cahaya, faktornya tidak memenuhi, maka nggak bisa melihat. Di sisi yang lain, yang keempat, itu adanya pikiran, perhatian kita. Perhatian kita ini diarahkan kemana? Manasikara. Contoh sekarang, kalau kita ini kan sedang melihat nih ya, berarti perhatian Anda diarahkan kepada objek penglihatan. Yang dalam hal ini adalah yang di depan misalnya. Sehingga perhatian Anda tertuju kepada saya. Nah tetapi kalau misalnya tiga-tiganya lengkap nih, ada mata, kemudian ada objek penglihatan di depan, ada cahaya. Tapi perhatian Anda nggak di sini. Muncul nggak tuh kesadaran melihat? Muncul nggak? Badannya di sini, pikirannya kemana-mana. Paham ya? Nah seperti sekarang, kita kan di sini duduk. Di depan kan ada suara. Itu kan objek suara kan ya?
Tapi ketika kita nggak beri perhatian ke sana, lebih kita dominan ke sini, muncul kesadaran mendengarnya yang di sini apa yang di sana? Di sini. Tapi kadang-kadang karena dia sangat dominan di sana, suaranya, kadang-kadang bisa kedengeran tuh. Nah, sebetulnya ketika kedengeran, itu adalah kesadaran yang berganti. Dengar di sini, dengar di sana, dengar di sini, dengar di sana, dengar di sini, dengar di sana. Nah, maka yang dikatakan yang melihat, yang mendengar, yang mencium, yang merasakan, yang membaui sesuatu, itu adalah kesadaran. Bukan kita. Jadi sudah dapat nih poinnya, kesadaran ya. Kita pegang dulu aja kesadaran. Tapi apa hubungannya nanti dengan kita praktek meditasi? Kalau kita meditasi, objek yang kita amati itu hanya dua, yang warna biru dan merah itu. Batin dan jasmani kita. Betul ya? Kalau batin itu, di dalam hal ini, itu nanti dipecah-pecah lagi tuh. Ada kesadaran, ada perasaan, ada bentuk-bentuk pikiran, ada yang namanya juga ingatan atau memori kita. Ya. Nah kalau jasmani itu sendiri dia. Sendiri. Ya jasmani yang seperti Anda lihat, baik internal maupun eksternal nih. Yang tampak secara luar maupun yang tampak secara dalam. Itu jasmani kita. Dalam meditasi mereka yang diamati. Batin dan juga jasmani. Nah kalau di dalam penjelasan-penjelasan di Buddhis, makanya saya sering mengatakan kalau di Buddhis itu tidak banyak membicarakan tentang Tuhan, tidak membicarakan tentang God atau sesuatu yang semacam teologis, tapi lebih banyak bicara tentang batin dan jasmani. Sehingga aman untuk dipelajari oleh siapapun. Ya, bisa diterima oleh siapapun. Sehingga dalam meditasi ini juga Anda harus mengerti. Anda mau praktek meditasi vipassana, objeknya ini, maka harus Anda mengerti apa itu jasmani, apa itu batin. Sehingga dalam mengamati Anda bisa lebih mudah. Ya. Nah, ini singkatnya kalau Anda pelajari di dalam ajaran Buddha itu ada 5. Yang 1 pertama itu adalah jasmani kita, yang 4 berikutnya itu adalah batin kita. Nah, Anda mungkin lebih akan memahami begini, dia akan dipisah. Kita dalam meditasi, setiap waktu, setiap saat, yang diperhatikan, 2 ini nih. Ketika duduk, begitu kan? Duduk mengamati nafas masuk, nafas keluar. Itu termasuk batin atau termasuk jasmani? Termasuk materi atau termasuk pikiran? Materi ya. Masuk, keluar. Nafas itu kan bagian dari materi kan? Itu yang Anda amati dari waktu ke waktu. Berusaha untuk dikenali, apa itu nafas. Tapi sebetulnya tanpa Anda sadari, di saat yang bersamaan, kita nggak akan bisa mengenali materi tersebut, nafas tersebut, tanpa adanya pikiran atau batin. Betul ya? Nah bagaimana kita bisa mengenalinya? Nah ini, hal-hal inilah yang 2, 3, 4, dan 5 ini yang membantu kita mengenalinya. Contoh, ketika ada kontak dari kita bersentuhan nih, kan sentuhan nafas kan, masuk, keluar, kita bisa merasakan kan di hidung kita. Apa rasanya? Rasanya kan seperti dingin, kadang-kadang panas dan sebagainya. Itu perasaan sebetulnya. Yang bisa menilai. Kalau bukan perasaan yang menilai, atau materi saja yang menilai, semestinya mayat itu bisa merasakan mestinya. Mayat kan masih tubuhnya kan lengkap ya. Tapi mayat diketok-ketok dia nggak akan bangun. Kamu bisa nafas nggak? Karena dia sudah nggak ada perasaannya. Batinnya sudah tidak ada. Kemudian kita bisa mengenali ketika nafas masuk, keluar, kita bisa tahu, oh ini nafas masuk, ini nafas keluar, oh ini panjang, ini pendek, oh ini kasar, ini halus. Itu adalah persepsi kita. Perception, sanya. Persepsi kita mengenali sesuatu. Contoh ini Anda akan gampang. Coba Anda tutup mata. Tutup mata ya. Coba sekarang di dalam pikiran Anda sekalian, Anda bayangkan Anda sedang ada di sungai. Rasakan ada suara air sungai yang sedang mengalir. Anda sendiri di situ, Anda merasakan sungainya. Buka matanya perlahan-lahan. Ada gambaran sungai nggak di pikiran? Ada ya? Padahal Anda di sini ya. Hah? Itu persepsi. Coba kalau saya suruh sekarang, coba bayangkan, merem lagi matanya. Bayangkan sekarang galaksi Bima Sakti. Bayangkan galaksi Bima Sakti.
Buka matanya perlahan-lahan. Muncul nggak? Muncul. Apa yang muncul? Wah, hebat, berarti udah pernah ke sana ya. Muncul nggak tadi? Nggak muncul ya? Yes, betul. Nggak ada yang disimpan di dalam pikiran kita, pengalaman kita tentang Bima Sakti tadi. Kalau misalnya kita pun bisa membayangkan, oh Bima Sakti seperti Milky Way gitu kan. Itu karena kita udah lihat gambarnya di Google. Ya kan? Sehingga ketika saya bilang Bima Sakti, langsung pikiran Anda mengakses memori yang begitu banyak, langsung dipilih, ini Bima Sakti. Itu persepsi kita. Nah, termasuk ketika Anda melihat nih sekarang. Ketika Anda melihat ke sini sekarang, ini kan di depan begini, oh ya ada orang misalnya. Kalau Anda belum pernah ketemu dengan orang itu, Anda akan bingung siapa dia. Ya kan? Tapi begitu udah tahu orangnya, pakai jubah, kepalanya gundul, lah itu sama Nera. Langsung tahu kan? Tapi kalau dia belum ada kesan apapun di memori kita, belum ada pengalaman apapun, kita akan mencari-cari. Nah, artinya kehidupan kita itu hanya tumpukan dari memori ini sebetulnya. Kehidupan kita. Tumpukan memori yang kita sudah bangun dari sejak lama. Persepsi seluruhnya. Contohnya ya, kalau kita meditasi kemudian tiba-tiba punya pemikiran kalau saya meditasi pantatnya pasti sakit. Itu gara-gara si persepsi itu. Gara-gara si persepsi itu. Karena dia mengalami sebelumnya. Nah, kenapa dia bisa disimpan kuat di dalam persepsi kita? Karena ada si perasaan. Ketika kita duduk merasakan sakit, sakitnya nggak tertahankan, terekam langsung di memori kita. Nah, itu bahayanya kalau dia terakumulasi dalam pikiran kita. Itu bisa jadi sebuah keyakinan. Makanya hati-hati selama di sini, tumpukan memorinya harus yang positif-positif. Jangan yang negatif mulu. Yang jelek-jelek misalnya, wah suara lah berisik, kemudian lalat lah tadi pagi gitu kan. Tadi pagi saya juga terganggu, kok lalat di sini mulu dia. Nah itu kalau dia muncul persepsi terus-menerus. Lama-lama ketika kita menemukan lagi momen seperti itu, langsung perasaan yang muncul nggak nyaman, nggak enak. Anda pernah kan makan es krim? Mungkin yang dari dulu nggak pernah makan es krim, baru pertama kali makan es krim, enak banget es krimnya. Itu perasaannya sangat kuat tuh, perasaan menyenangkan, langsung terekam di persepsi Anda. Besok makan es krim lagi dengan cara yang sama, dengan model yang sama, terekam kuat, wah es krim ini berarti enak nih. Besok begitu lihat ada pedagang es krim yang model gitu, itu es krim paling enak. Perasaannya langsung main, begitu kontak melihat objek seperti es krim itu. Nah, kehidupan kita sebetulnya dikendalikan oleh mereka. Yang namanya perasaan, persepsi. Satu lagi, ini adalah sankara, mental formation. Ini adalah bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran ini adalah yang membuat kita thinking, berpikir. Berpikir, seandainya kita sekarang, kemudian merasakan sesuatu, kaki kesemutan, mulai berpikir, aduh kurang ajar nih, kok sakit begini. Pengen pindah posisi, itu adalah pemikiran. Itu adalah sangkara sebetulnya. Kita merasa bosan, kita merasa jengkel, kita merasa iri, merasa dengki. Itu adalah karena adanya si bentuk-bentuk pikiran itu. Negatif ataupun positif. Dia campur. Nah, oleh karena itu, tadi, siapakah yang melihat? Kesadaran kan? Itu adalah consciousness. Consciousness. Dari ear consciousness, eye consciousness, kemudian nose consciousness. Itu adalah kesadaran mata, kesadaran hidung, kesadaran telinga. Itu yang membuat kita dari waktu ke waktu selalu berganti kesadarannya seakan-akan kita hidup solid. Seakan-akan kita hidup. Padahal kita hidup ini kesadaran demi kesadaran, demi kesadaran, demi kesadaran. Makanya kalau kehidupan sekarang kita penuh perhatian, bermeditasi, kita akan tahu. Oh sekarang kesadaran yang muncul apa nih? Tenang. Kesadaran yang muncul apa? Benci. Kesadaran yang muncul apa berikutnya? Marah. Kesadaran yang muncul berikutnya apa? Serakah. Kehidupan kita hanya tumpukan dari kesadaran. Terus menerus. Maka kita lahir dan mati.
Kesadaran ini yang berganti terus-menerus. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa ya? Ini masih pengantar aja di awal. Nah, tetapi saya nggak akan masuk ke batin dulu. Batin kita akan bahas di belakang karena cukup rumit. Saya akan bahas terkait dengan unsur bagian-bagian tubuh kita. Mungkin kita sudah mengalami ya, atau membaca atau merasakan, sebetulnya kita punya tubuh jasmani ini terdiri dari namanya 32 unsur. Seperti hati, ginjal, limpa. Itu kalau dipecah-pecah, mereka tuh terdiri dari 4 unsur ini. Unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur udara. 4 unsur ini. Contohnya adalah coba kulit kita, ini dipotong sedikit, itu dibelah, dipecah-pecah, itu selalu ada 4 unsur. Ada unsur tanahnya, ada unsur airnya, ada unsur anginnya, ada unsur apinya. Selalu ada. Yang internal pun begitu. Sampai usus kita seperti begitu. Cuma ini di dalam hal ini, unsur-unsur tanah ini disebut unsur tanah. Ini yang paling dominan tanahnya. Apapun yang keras, yang padat, itu disebut sebagai unsur tanah. Kalau yang bisa kita lihat ini adalah kesa, ini adalah rambut kepala. Rambut kepala kita meskipun tipis, tapi ini adalah unsur tanahnya dominan. Unsur tanahnya dominan, maka dia padat. Padat kan? Mau dia keriting, mau dia lurus, rambutnya tetap aja padat. Kemudian kesa, loma itu adalah bulu badan. Ini bulu badan kita meskipun dia tipis. Tapi begitu kita analisa dia 4 unsur sebetulnya. Dia dimasukkan ke dalam bentuk padat. Kemudian loma, nakha, dan nakha itu adalah kuku. Kuku kita kan padat ya. Nah kuku kita padat ini termasuk unsur tanahnya dominan. Danta ini gigi kita. Gigi kita ini unsur padatnya juga dominan. Yang keras-keras. Taco ini kulit. Jadi kulit kita, ini kalau kemarin saya bilang kalau nggak ada unsur airnya sebagai pengikat, dia pecah gitu loh. Nggak ada bedanya kita dengan tepung. Sadis ya, manusia disamakan dengan tepung. Tapi ya adalah unsur padat memang begitu. Unsur padat disatukan dengan unsur air, maka dia menyatu. Nah maka badan kita, kalau kita pegang kulitnya sekarang, kadang-kadang dia dingin, kadang dia panas. Kenapa begitu? Karena ada unsur apinya. Nah kemudian ini adalah seperti daging, tulang, sumsum. Kemudian disebutkan ada ginjal, jantung, hati. Ada rongga, dada, limpa, paru-paru. Itu semua disebutkan sebagai unsur tanahnya dominan. Nah kalau dari dalam meditasi Satipatthana, ya di beberapa tempat dia menyelenggarakan meditasi Vipassana berdasarkan Satipatthana namanya. Ini masuk dalam salah satu objek yang diperhatikan. Jadi unsur tubuh jasmani, 32 bagian tubuhnya, dia akan analisa. Mulai dari rambut kepala, bulu badan, itu dianalisa. Untuk apa sebetulnya? Nanti di ending terjawab, untuk apa sebetulnya? Untuk kita bisa memahami sebetulnya tubuh ini menjijikan. Ibu-ibu setiap hari keramas di sini? Setiap hari? Sehari berapa kali? Sekali. Ada yang lebih dari sekali? Yang laki-laki berapa kali keramasnya? Sekali sehari. Pasti. Pasti. Nggak pasti Pak Vincent. Nggak pasti ya. Bapaknya yang depan berapa kali keramas? Sekali. Pasti ya. Pasti. Padahal dikit rambutnya. Anda sekali ya keramasnya ya. Ada yang nggak keramas selama seminggu? Ada tapi nggak ngaku gitu kan. Kalau Anda dengan rambut segitu panjang cuma sekali keramas dalam satu hari, itu sebetulnya menjijikan loh. Saya gondol gini, setiap mandi keramas. Serius. Kenapa? Karena kalau kita keluar kena matahari dengan kepala gondol gini, langsung berminyak. Kita pegang begini, dia udah lengket. Dan itu pasti kalau kita nempel di bantal kepala, pasti dia akan berbau. Saya setiap mandi pasti keramas. Makanya daripada memberikan saya sabun mandi, lebih baik sabun kepala, sampo. Itu lebih bermanfaat. Rambut kita nggak dikeramasin, itu aja di kepala kita aja, bau aja kita sudah jijik sendiri ya, apalagi rambut orang lain. Makanya sebetulnya apapun dari organ tubuh kita ini, itu hanya indah ketika dia pada tempatnya. Paham ya? Kalau nggak pada tempatnya, jijik. Meskipun itu punyanya Miss Universe gitu ya, yang paling cantik misalnya. Tapi begitu kita lagi ada makanan, ada bakso gitu, rambutnya jatuh di situ. Mau makan gak kita? Gak jadi makan.
gara-gara jijik dengan rambutnya. Tapi begitu ada di kepalanya dia, wah, cantiknya bukan main kan? Indahnya bukan main. Tapi begitu rambutnya ini jatuh di makanan, kita jijik banget. Itu baru rambut loh, belum gigi. Gigi kita ini, sebagus-bagusnya gigi kita ini masih indah kalau masih di tempatnya. Tapi kalau jatuh di sini aja, siapa yang mau ngambil? Jijik. Nah itu yang saya bilang kemarin, sesuatu yang sebetulnya tidak indah, kita ini selalu menganggapnya indah. Karena kita nggak pernah melihat dia dari sisi yang lain. Nah maka hal-hal ini bisa direnungkan sampai ke dalam konteksnya usus, selaput, isi perut, tinja, itu termasuk tuh unsur tanah. Ya, jadi tinja itu bukan dari dimensi lain, dari dimensi perut kita sendiri, unsur tanah yang dari tubuh kita. Kita makan, kemudian diproses, dicerna, kemudian jadi tinja. Nah itu juga bagian unsur tanah yang dominan. Nah unsur air bagaimana? Kemarin saya bilang yang paling sulit diamati adalah unsur air. Ya betul, karena dia adalah sifatnya kohesif dan mengalir. Nah tetapi kita bisa lihat, itu seperti cairan empedu, itu kan dalam tubuh kita kan. Dahak gitu kan. Ya jangan dikeluarkan sekarang. Nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, ludah, ingus, cairan sendi, air kencing. Itu semua adalah unsur airnya dominan. Kenapa? Karena dia mengalir. Dan dia kohesif, menyatu. Maka Anda bisa pegang air nggak? Ayo saya tanya di sini. Bisa pegang air nggak? Gak bisa dia. Maka dia bukan objek sentuhan. Dia nggak termasuk objek sentuhan. Kalau tanah kan keras, kita bisa sentuh kan? Api kan panas, kita bisa sentuh. Kalau angin kan dia seperti angin, kita bisa tersentuh kan? Seperti ada angin kan? Tapi kalau air, bisa disentuh nggak? Bisa dipegang nggak dia? Gak bisa. Apa yang dirasakan ketika bersentuhan dengan air? Dingin itu unsur apa? Nah, air bukan? Enggak. Dingin, panas, unsur air atau api? Api kan? Yang dipegang berarti apanya? Apinya. Apa yang jadi disentuhnya? Tanah atau apa? Airnya. Lembut itu tanah bukan? Tanah kan? Berarti di dalam air ada tanahnya kan? Ya makin bingung kita. Jadi apa yang kita sentuh dalam air itu adalah 3 unsur yang lain. Unsur tanah, unsur api, dan unsur angin. Bukan unsur airnya sendiri. Unsur air itu nggak bisa disentuh. Bingung ya? Next time kita bahas. Oke, ini unsur api. Unsur api ini adalah sesuatu yang panas, yang katakanlah yang hangat, yang membuat kita tuh menjadi menua dan sebagainya. Ya apapun yang kita minum, yang kita makan, itu ke dalam tubuh kita, itu unsurnya panas dan dingin. Atau apapun yang ada di dalam tubuh kita ini, yang dipegang, yang dikecap, atau yang dicerna, kalau itu panas dan dingin itu unsur api. Jadi jangan dibayangkan api itu seperti kebakaran begitu, bukan. Tapi ketika sesuatu itu panas dan dingin, seperti sekarang, panas dan dingin, itu adalah unsur api sebetulnya. Temperatur, panas dan dingin temperatur. Sifatnya. Oke, unsur udara. Nah ini unsur udara yang mungkin Anda nggak pernah dengar ya. Udara itu ada 6 jenis. Anda pernah tahu ada unsur udara yang mengalir ke atas? Kalau Anda pernah tahu ada anak bayi yang baru 3 bulan, sebelum 3 bulan, Anda pegang kepalanya ini? Atau Anda pegang sendiri kepala kita semua? Pegang sendiri nggak apa-apa? Bukan diubun-ubun depannya sini. Ini lembek kan ya? Dibandingkan belakang. Lembek ya? Itu karena ketika kecil, anak bayi itu dominan nafasnya lewat sini. Maka dia lembut. Di bagian sini lembut. Makanya kalau mau pukul orang untuk cepat mati, jangan di belakang, di sini langsung meninggal dia. Karena ini yang bagiannya lembut. Ini tidak keras, tidak padat. Hah? Enggak, ini cuma teori. Bukan nyuruh praktik ya. Oke, yang kedua ini adalah yang turun ke bawah. Jadi ada udara yang turun ke bawah. Ini sekitar anggota bagian dari pinggang sampai ke bawah. Itu unsur yang udara geraknya ke bawah. Ya, kemudian yang ketiga ini adalah dalam perut. Jadi di dalam perut kita ini namanya kuci saya.
Itulah yang disebut sebagai metodenya Mahasi Sayadaw. Kembung kempisnya perut abdomen. Jadi di dalam perut kita ini ada udara. Sehingga perut Anda bisa mengembang dan mengempis. Udara yang di perut ini beda dengan yang di sini. Udara yang di sini beda dengan yang di atas. Udara di sini beda dengan yang di bawah. Dia punya masing-masing jenisnya. Di perut. Maka sekarang kalau kita bernafas, dia bisa kembung perutnya kan, kempis perutnya kan. Bukan ada yang niup dari dalam. Tapi memang ada udara di dalam perut kita. Kemudian yang keempat dikatakan ini dalam usus. Dalam usus kita, usus besar atau usus kecil, di situ ada udara. Fungsinya apa kalau angin itu? Mendorong dan menopang. Sehingga kita bisa, buang air kecil dan buang air besar. Makanya kalau Anda nggak pernah latihan meditasi sampai tua, biasanya akan tersumbat di bagian usus itu, udaranya nggak mengalir lancar. Ini bukan promosi ya. Ini kebanyakan orang yang tidak latihan meditasi, aliran di bagian ususnya itu tidak lancar, maka dia akan sering mengalami sembelit. Sulit untuk buang air besar atau buang air kecil. Nah itu problemnya, maka kita untuk meditasi itu bagus sekali. Karena untuk melancarkan peredaran udara di usus kita juga. Kemudian yang kelima, ini adalah di bagian-bagian tubuh kita. Ini tangan ini, kenapa bisa bergerak? Yes, karena angin. Saya ingin menggerakkan tangan saya. Itu karena dari pikiran kita, dia memproduksi angin dengan sangat dominan di bagian tangan kanan saya. Saya perintah nih tangan kiri saya yang bergerak nih. Tangan kanan saya nggak akan gerak. Nah sehingga itu dari batin dan jasmani, batin dan materi dia saling mengondisikan. Makanya saya bilang nggak boleh bagian jasmani kita satupun yang bisa bergerak tanpa ada kehendak kita. Kecuali seperti jantung yang di dalam organ tubuh kita, dia akan bergerak secara otomatis. Tapi yang di luar seperti buka mata, menoleh kanan, menoleh kiri, kemudian berjalan, mengambil sesuatu, membengkokkan badan, membungkukkan badan, menegakkan badan. Dia nggak boleh lepas dari kehendak kita. Harus dengan kehendak kita. Kalau kita lepas dari kehendak kita, kalau pergerakan mereka lepas dari kehendak kita, artinya itu adalah ketidakwaspadaan kita, kelalaian. Makanya tangan kita ini sebetulnya nggak akan bisa bergerak kalau kita nggak menghendakinya. Kehendak dari pikiran kita. Nah itu kompleks sekali tuh. Dari keinginan tadi yang bentuk-bentuk pikiran, muncul, kuat, baru dia bergerak. Nah itu unsur udara yang diproduksi dengan sangat dominan sehingga tangan itu bergerak. Nah itu baru gerakan tangan yang sederhana. Bagaimana dengan Anda jalan sampai Anda lari? Luar biasa, cepatnya pikiran kita. Pikiran, materi, pikiran, materi, pikiran, materi, pikiran, materi. Mulut ini udah gak sempat untuk mencatat. Kalau kita lari. Karena dia pergerakannya, prosesnya sangat cepat sekali. Baru kita aware ya. Sebelumnya ngapain diperhatikan? Nggak ada gunanya juga. Tapi ini adalah meditasi, ini harus dipahami. Nah maka ketika kita memperhatikan di dalam meditasi kita 4 unsur tubuh kita, dia memiliki semuanya secara keseluruhan 12 sifat. Kalau unsur tanah, Anda bisa mengenali unsur tanah di tubuh kita itu melalui 6 sifatnya ini. Sifat keras. Ketika Anda misalnya menginjak batu di depan, keras kan rasanya? Ada rasa keras kan? Itu unsur tanah. Nah sehingga Anda mengenali ada unsur tanah di tubuh jasmani, itu adalah objek meditasi Anda. Kemudian selain keras ada empuk. Contohnya kalau bantal ini Anda tekan, ini empuk atau keras? Empuk kan? Nah ini lawannya keras. Nah ini adalah sifat dari tanah sebetulnya. Nah, keras dan empuk, itu yang dikatakan bukan konsep lagi. Itu adalah sifat hakiki dari jasmani kita. Maka di dalam meditasi vipassana yang diperhatikan adalah mereka. Bukan lagi bantal, bukan lagi kaki, bukan lagi menginjak, bukan lagi sesuatu hal yang kesepakatan umum. Tapi adalah sifatnya yang esensial. Yang dimanapun, meskipun Anda bawa ini ke Eropa, ketika Anda bilang, coba Anda tekan ini. Gak mungkin orang Eropa bilang ini keras. Kalau dia bilang ini keras, berarti sakit dia. Ya, berarti sakit dia.
Nah ini yang dikatakan tidak terbantahkan oleh siapapun. Kalau tadi uang, nama orang, nama kota, nama siapapun itu masih bisa dibantah. Tapi kalau hal-hal semacam ini, unsur tanah, dia nggak bisa dibantah. Kalau keras ya bilangnya keras. Kalau empuk ya bilangnya empuk. Makanya Anda kalau duduk di lantai, dalam jangka waktu 20 menit, 30 menit, kemudian saya tanya, gimana? Lantainya keras nggak? Enggak kok, ini lantainya empuk. Berarti pantatnya bermasalah. Mesti dicek ini. Nah itu yang berkaitan dengan dua sifat. Yang kemudian ada kasar dan licin. Kemarin kan sudah disebutkan kan, itu kalau Anda berjalan, yang diperhatikan bisa bagian kasarnya atau licinnya. Nah kemudian ada unsur berat dan ringan. Merasa nggak ketika lagi meditasi jalan, itu kaki itu ada rasa ringan dan berat. Ketika diangkat dan didorong dan diletakkan, terasa ya? Nah itu sebetulnya ketika Anda renungkan, Anda perhatikan, berat, atau ringan. Itu adalah proses Anda bermeditasi vipassana. Beratnya berubah-berubah kan? Nggak sama setiap saat kan? Nah, artinya berat yang satu, berat yang pertama itu sudah muncul dan lenyap. Berat kedua muncul dan lenyap. Berat ketiga muncul dan lenyap. Nah, memperhatikan mereka muncul dan lenyap, itulah yang disebut sebagai bervipassana. Jadi kita melihat unsur tanah di tubuh kita, dia hanya muncul dan lenyap. Sepakat ya, muncul dan lenyap ya. Nah kemudian unsur air, dia kohesif dan mengalir. Kayak darah kita, kemudian ingus, ini kan mengalir kan dia, seperti lendir. Kemudian seperti keringat, dia mengalir. Kohesif, dia mengikat. Nah itu unsur air, tapi dalam hal ini kita nggak bisa memperhatikan secara detail dalam meditasi vipassana ini. Kemudian unsur api, panas dan dingin ini sangat sering kita bisa rasakan kan. Kita duduk pertama kali, pantat kita masih dingin, ini kan. Karena tadi kena AC, kemudian lama-kelamaan kok panas ya rasanya. Itu alami, wajar. Karena sudah terlalu lama dia duduk dan gak nyaman. Jadi sehingga menimbulkan unsur apinya dominan. Ya. Nah yang terakhir ini unsur angin. Coba nanti Anda perhatikan ketika Anda mau jalan, ketika kaki diangkat, itu seperti ada angin yang mengangkat. Dia adalah menopang sebetulnya, mengangkat. Kemudian seperti ada mendorong mau ke depan, itu ada angin yang mendorong. Anginnya bukan di luar ya. Beberapa orang bilang ada angin tuh kayak ada puting beliung di kaki saya katanya. Bukan. Ini di dalam kaki kita, unsur angin, unsur geraknya yang diamati. Jadi jangan divisualisasikan, oh ini ada angin, bukan, dirasakan aja. Ketika diangkat, mengangkat kan? Ketika didorong dia mendorong kan? Meletakkan dia meletakkan. Maka kalau Anda benar-benar perhatikan dari dia mulai mengangkat sampai meletakkan, 4 unsur ini yang bekerja terus-menerus. Ketika mengangkat berarti unsur angin dominan, pendorong unsur angin dominan, ketika meletakkan unsur tanah dominan. Jadi kehidupan kita, jasmani kita ini, kalau kita pecah, cuma 4 unsur sebetulnya. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lebih daripada itu. Nah tadi kan kita sudah belajar, sudah ketahui terkait dengan materi, rupa. Itu ada 4 hal kan, unsur tanah, unsur air, unsur panas, dan juga unsur angin. Nah sekarang sekarang batin, pikiran kita ini ada 4 yang tadi saya sebutkan. Perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan consciousness kesadaran kita. Ini tadi kan ditanya, apakah yang bentuk-bentuk pikiran kita yang negatif doang? Enggak. Jadi dia dikatakan bentuk-bentuk pikiran itu jumlahnya ada 50. Banyak sekali kan? 50 itu ada yang netral, ada yang jahat, ada yang baik. Nah begini teka-tekinya. Main teka-teki dulu ya. Dikatakan kalau unsur batin yang positif, yang baik, itu totalnya ada 25. 25 nih ya, 25. Yang jahat, yang negatif ada 14. Banyak yang mana? Baik ya. Coba kita balik ke fakta kehidupan kita. Lebih potensial mana yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari? Hah? Yang 14 ya? Yang 14 ya? Yang baik itu sulit muncul kan? Padahal dia 25 loh jumlahnya. Tapi yang baik ini, dia sulit untuk muncul. Nah maka ketika Anda join ke retreat ini, semestinya dari hari pertama sampai hari terakhir, semua isinya harusnya pikiran yang baik. Karena kalau di luar, untuk memunculkan pikiran yang baik ini sulit sekali.
Dominannya yang negatif. Apa sih yang negatif itu? Saya sebutkan satu-satu. Rasa ngantuk dan malas, rasa benci, iri hati, kikir, serakah, sombong, kemudian menyesal. Itu kan semua yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Yang hampir 24 jam kita kalau nggak tidur, dia mulu yang muncul. Kalau nggak marah ya serakah. Kalau nggak marah nggak serakah ya gelisah. Kan itu aja isinya. Betul kan? Makanya di sini benar-benar kita harus mengekang indera kita. Jangan sampai dia menjadi indera yang gelisah. Yang baru duduk sedikit, goyang-goyang. Itu adalah bentuk kegelisahan. Bukan pikiran yang baik. Baru duduk sedikit, pantatnya sakit. Aduh, ini kok sakit melulu. Itu kebencian. Nah, maka jangan bawa kebiasaan dari luar ke sini. Justru nanti bawa kebiasaan dari sini keluar. Karena di sini adalah memproduksi pikiran yang baik itu. Apa yang baik? Ketika Anda jalan, angkat, dorong, letak, itu adalah perhatian penuh. Mindfulness. Mindfulness sati, perhatian penuh, itu adalah 1 dari 25 pikiran yang baik. Dan menyenangkannya, membahagiakannya adalah ketika sati ini muncul, seluruh pikiran baik ini mengikuti. Ketika perhatian penuh ini muncul, semua pikiran baik ini mengikuti. Ketika ada perhatian penuh, ada konsentrasi, ada semangat, ada kegembiraan, ada keyakinan, ada rasa malu berbuat jahat, ada rasa takut berbuat jahat, ada keseimbangan batin, ada cinta kasih, ada kedermawanan. Ketika perhatian penuh ini muncul. Karena begitu perhatian penuh hanya fokus pada objek meditasi kita, angkat, dorong, letak, berat, ringan. Di situ tidak ada potensi unsur-unsur yang negatif, yang jahat dari batin kita ini muncul. Paham ya? Jadi Anda coba renungkan sendiri, jangan sampai saya dikte. Jadi dalam keseharian dari mulai bangun tidur sampai Anda mau tidur nanti, coba lihat. Dan kalau perlu ditimbang-timbang, berapa yang lebih besar mana? Yang baik atau yang buruknya? Kan Anda kan peka sekali kan? Ketika Anda lalai, tidak ada perhatian penuh, ia berjalan semau Anda, melakukan sesuatu semau Anda, di situ ada kegelisahan, di situ ada keserakahan, di situ ada kebencian, di situ ada kebodohan. Maka meditasi harus benar-benar dari awal sampai akhir dia penuh perhatian. Kalau dia tidak dilakukan dengan penuh perhatian, diserbu sama pikiran yang negatif ini. Dan saya nggak bisa menolong. Saya cuma bisa kasih teorinya aja. Saya cuma bisa kasih, oh ini loh hintnya, hati-hati dengan ini, dengan ini. Tapi Anda sendiri yang diserbu sama pikiran yang negatif. Pikiran Anda ya pikiran Anda, pikiran saya pikiran saya. Jadi kalau Anda meditasi duduk terngantuk-ngantuk kayak gini, ya berarti di momen itu pikiran Anda sedang dihancurkan oleh rasa ngantuk dan malas. Maka kalau orang diserang oleh rasa ngantuk dan malas, itu diibaratkan seperti orang di penjara. Dia di penjara, di luar ada pesta. Orang di luar senang-senang, dia di penjara, cuma bisa melihat dari dalam. Artinya ada nafas masuk, ada nafas keluar, tapi dia tidak bisa memperhatikan. Karena pikirannya tumpul. Nah maka, yang baik dan buruk ini banyak sekali, ada 50 jumlahnya. Nah kalau Anda tertarik, nanti Anda bisa belajar Abhidhamma. Nah tetapi dari 5 agregat, 5 kelompok kehidupan ini, baik itu jasmani, form itu materi, itu sebetulnya bukan milik kita. Kalau memang dia adalah diri kita, sekarang Cisanti, tangannya dicopot dari badannya. Kira-kira yang Cisanti itu yang tangannya atau yang badannya? Badannya ya, karena masih agak utuh ya. Masih agak utuh ya. Berarti tangannya bukan milik Cisanti dong? Boleh saya ambil berarti? Oke, kita lebih kejam lagi. Kepalanya sekarang saya ambil. Kepalanya si copot dari badannya. Kira-kira yang mana? Yang dirinya? Badannya atau kepalanya? Hah? Betul. Kalau sudut pandang neuroscientist, dia dari otaknya bilangnya. Tapi yang betul adalah jawaban suster itu. Susternya bilang, kalau dia secara keseluruhan. Diri kita disebut sebagai saya, sebagai Abhisarano, kalau dia utuh secara keseluruhan. Anda nggak mungkin manggil saya Abhisarano kalau kepalanya hilang. Tiba-tiba jalan badannya doang sama tangannya.
Itu kan Nabi Sarano itu. Itu sama nera yang lain. Ya. Maka dia bisa disebut sebagai saya, sebagai aku, sebagai seseorang kalau dia solid. Kalau dia dipecah, dipisah-pisah, nggak bisa. Nah, maka tubuh kita ini, satu bagian tubuh kita, mau di mana yang disebut sebagai akunya nggak ada. Sebagai diriku nggak ada. Mau disebut sebagai kepalanya, ya udah kepalanya copotin aja. Tapi begitu dicopotin, ini bukan saya ini kepala. Maka tubuh kita ini bukanlah milik kita sebetulnya. Oke, apalagi kalau kita mengatakan, oh tubuh saya itu adalah ketika saya usia 5 tahun itu yang masih imut-imut itu adalah Abi Sarano. Loh, berarti yang sekarang bukan. Nah, daruratnya adalah dunia ini dia punya hukum namanya perubahan. Begitu ada hukum perubahan ini, segala sesuatu berubah. Tubuh kita ini sudah nggak bisa dilekati sebagai diri kita. 8 tahun sekali, seluruh sel tubuh kita ini berganti jadi baru semua. Setiap 8 tahun sekali. Jadi 8 tahun saya sebelum jadi sama Nera yang lalu, berarti berbeda dengan saya yang sekarang. 8 tahun ini berarti kan nutrisi saya semua ini kan dari umat. Berarti yang diberikan makanan dari mama saya itu sudah nggak ada lagi. Karena selnya udah hilang semua. Ini baru, jadi tubuh saya ini 8 tahun kan, berarti ini baru. Tubuh saya yang baru sebelum saya jadi sama Nera. Nanti 8 tahun kemudian, baru lagi tubuh saya secara keseluruhan, berganti semuanya, sel-selnya. Makanya Anda lihat kan foto Anda, usia 5 tahun imut, kemudian usia 15 tahun, wah cakep, 25 tahun kok, makin cakep, dewasa, 45 tahun kok, mulai amit-amit. Nah, Anda mau akui Anda yang mana jadinya? Yang masih kecil, yang dewasa, atau yang udah tua? Yang remaja, berarti yang sekarang bukan Anda dong. Ya itu, complicatednya adalah kita udah terkena perubahan setiap waktu, setiap saat. Kita sudah nggak bisa menolak. Setelah kita dilahirkan, langsung kita dapat paket lengkap. Mengalami ketuaan. Ya, begitu juga dengan perasaan kita. Anda meditasi kan tadi? Dari hari pertama sampai hari sekarang. Nggak usah jauh-jauh lah, hari pertama kan sudah mulai udah lupa ya. Udah lupa kan? Rasa bosannya udah mulai hilang kan? Nah, udah mulai hilang. Nah, tapi yang hari ini aja misalnya, tadi pagi sampai sekarang. Tadi pagi ketika subuh-subuh itu merasakan apa? Bahagia, atau perasaan senang, perasaan netral, perasaan yang menyenangkan banget gitu kan? Tapi sekarang, rasa jengkel sekali. Nah, itu berubah setiap waktu, setiap saat. Sehingga kalau Anda mau bilang perasaan Anda itu perasaan yang mana? Yang jengkel atau yang bahagia, senangin tadi? Kalau Anda bilang, oh perasaan saya adalah perasaan yang senang tadi, berarti yang sekarang bukan perasaan Anda. Bukan hanya jasmani kita yang kena perubahan, perasaan kita kena perubahan juga. Persepsi kita juga gitu. Tadi sebelum Anda mendengar penjelasan-penjelasan ini, Anda mungkin nggak tahu bahwa tubuh Anda itu berubah 8 tahun sekali. Tapi begitu Anda dapat informasi ini, maka persepsi Anda berubah. Oh, ternyata itu ya informasinya. Tadi saya belum sebutkan, tubuh kita ada 32 bagian tubuh. Tapi begitu saya sebutkan, Anda langsung tahu, oh begitu ya. Persepsi kita pun berubah-berubah setiap waktu, setiap saat. Sehingga tidak ada yang bisa dilekati. Kadang-kadang Anda bisa lihat, orang itu sangat suka dengan sesuatu. Besok, ketika dia mengalami sesuatu yang gak menyenangkan dengan barang itu, bisa menjadi sangat benci dengan barang tersebut. Terus yang bagian dari diri dia, yang membenci atau yang menyukai? Kalau salah satu di antara mereka, berarti satu di antara mereka itu bukan dirinya dong. Itu repotnya kita hidup ini karena perubahan. Makanya saya pengen cari obat kekekalan sebetulnya. Immortal. Ya, begitu juga bentuk pikiran. Pikiran Anda sekarang dengan nanti nih 1 detik berikutnya berbeda. Betul nggak? Coba sekarang saya ajak Anda ke mall ya. Coba bayangin sekarang Anda lagi keluar dari wihara, Anda turun ke Malang, di bawah itu ada mall, Anda masuk ke dalam, Anda beli pizza di sana, udah terbayang? Udah. Anda di mall kan sekarang? Hah? Pikirannya berubah, tadi barusan ada di sini, tapi berikutnya pikirannya sudah di sana.
Nah, kita itu yang di mall sekarang, kita itu yang di mall atau yang di sini jadinya? Kalau kita pilih satu di antara mereka, berarti satu di antara mereka, bukan diri kita. Kesadaran kita juga begitu. Tadi kan kesadaran berganti-ganti ya. Mata, telinga ini berganti-ganti setiap waktu. Maka Anda sudah nggak bisa lagi mengatakan dia kekal. Oke, sepakat ya? Berarti tubuh, perasaan, persepsi, pikiran, kesadaran, semua tidak kekal kan? Udah dapat ya? Oke. Besok mungkin kita bisa bahas tuh terkait dengan lanjutan daripada ini. Tapi sebetulnya kalau kita telaah lagi dalam kita meditasi, kehidupan kita tuh cuma 6 indera kok. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan pikiran. Kemudian ada yang namanya objeknya. Objeknya apa? Pandangan, suara, bebauan, rasa, sentuhan, dan objek-objek pikiran. Begitu mereka itu tabrakan berdua, mata ngelihat sesuatu, langsung nyetrum mereka. Bukan kesetruman pikiran Anda ya. Maksudnya langsung nyetrum, terjadi kontak dan muncul kesadaran. Itulah kenapa siapa yang melihat? Kesadaran. Tapi apakah kesadaran diri Anda? Kenapa? Karena dia berubah setiap waktu, setiap saat. Bisa paham ya? Mulai diracuni pikirannya ya. Sekali lagi, ini yang lain. Ini kan kita dengar suara nih. Suara lagu. Mungkin kita dengarkan. Ketika dia dengar suara ada di sana, kemudian ada mediumnya adalah udara kan? Udara, kemudian telinga kita ini masih normal, kemudian kita punya perhatian mengarah ke sana. Kedengeran gak tuh lagu? Kedengeran kan? Berapa menit lagunya misalnya? 2 menit. Apakah Anda yang mendengar? Bukan, kesadaran yang mendengar. Nah, apakah kesadaran itu kita? Bukan, karena dia berubah setiap waktu, setiap saat. Kalau memang kita, yang di bagian mana yang kesadaran yang kita anggap itu kita? Kalau memang yang sekarang, berapa detik berikutnya dia sudah lenyap. Berarti kita sudah lenyap. Paham di sini? Kesadaran kita nih, kita akan melihat nih sekarang. Melihat. Kita anggap ini sebagai kita nih. Saya sedang melihat. Tapi berikutnya sekarang ini, kesadaran yang melihat tadi sudah lenyap. Kalau kita menganggap kita adalah kesadaran yang tadi, berarti kita lenyap bersama kesadaran tadi. Poinnya apa sebetulnya? Jangan melekat dengan apapun yang muncul di dunia. Apakah itu materi, jasmani kita, apakah itu objeknya, perasaan, apakah itu persepsi, apakah itu bentuk-bentuk pikiran, apakah itu kesadaran. Makanya kalau Anda meditasi, Anda melekat, Anda menderita. Sebenarnya tadi saya konsentrasi loh, kok saya nggak merasakan konsentrasi yang tadi? Ya nggak bisa. Karena satu hal tidak mungkin terjadi yang sama untuk kedua kalinya. Maka kalau Anda mengharapkan itu terjadi kedua kalinya, Anda gila sebetulnya. Tidak mungkin. Kalau identik iya, yang serupa. Tapi kalau dianalisa dia pasti berbeda. Apakah lebih tenang ataukah tenangnya lebih kurang. Paham? Nah maka sebetulnya kehidupan kita ini cuma 6 ini aja berganti-ganti. Sekarang saya dengar, nanti saya lihat, nanti saya duduk sentuhan terasa, nanti saya berjalan, kaki saya yang bergerak, nanti saya mendengar lagi, nanti saya melihat. 24 jam kita dikerjain sama mereka doang. Maka dalam meditasi vipassana, kita penuh perhatian mengawasi mereka. Mata melihat, telinga mendengar. Makanya kalau mata kita ini nggak mampu dikendalikan, ya jangan melihat ke jauh, lihat ke bawah aja. Kalau kita belum terlatih konsentrasinya, biasanya udah main dia. Begitu Anda duduk di sini, kemudian lihat saya datang, Anda lihat begini, langsung muncul pikirannya. Wah pasti mau dimarahin ini. Pasti muncul pikirannya, nggak bisa netral, nggak bisa mengatakan, oh itu 4 unsur sedang berjalan, nggak bisa. Nggak bisa kan pikiran kita kan? Padahal secara hakikinya, secara esensialnya, semua yang kita lihat ini adalah 4 unsur. Betul kan? Anda 4 unsur, saya 4 unsur. Sama nggak? Sama. Itu kaca juga 4 unsur. Tapi kita bisa nggak tuh melihat kaca itu 4 unsur?
Orang ini 4 unsur. Kalau kita udah melihat sampai dia ini 4 unsur, namanya hilang, perasaan kita terhadap mereka hilang. Maka kalau saya belajar tentang psikologi barat itu, yang namanya epistemologi subjektif tentang perasaan terhadap seseorang, itu sudah hilang. Karena kita melihat langsung yang hakikinya. Melihat si Wendy ini bukan sebagai utuh lagi, tapi sebagai 4 unsurnya langsung. Tapi jangan Anda terapkan di luar. Nanti ada orang lewat, halo 4 unsur. Nggak bisa. Makanya meskipun kita belajar hal-hal semacam ini kebenaran hakiki. Namanya paramatha saca, kebenaran hakiki. Tapi kita hidup di kehidupan kita yang sosial, kita butuh namanya kebenaran konvensional. Samuti saca. Maka itu tetap kita menggunakan saya, Anda, kamu, dia, laptop. Kan nggak mungkin kita bilang, oh 4 unsur nih. Kita nggak bisa bilang 4 unsur. Atau nanti Anda misalnya komunikasi dengan orang misalnya kan, hey, 5 kelompok kehidupan, ini 5 kelompok kehidupan ini sedang bicara dengan 5 kelompok kehidupan itu. Terlalu kompleks, maka kita butuh kebenaran yang konvensional. Makanya saya masih menggunakan saya, Anda, dan sebagainya. Itu untuk bahasa komunikasi aja. Tapi sebetulnya kebijaksanaan kita harus paham terkait dengan hal ini. Kenapa? Jadi kita tahu nggak ada sesuatu yang dilekati. Coba kalau saya melihatnya sebagai konsep kepada Wendy, mungkin saya akan muncul perasaan jengkel, atau perasaan suka, atau perasaan yang lain-lain. Tapi sukanya ini suka biasa ya, bukan cinta ya, sorry. Hah? Ya. Nah maka dalam kita meditasi, batin dan jasmani ini yang harus kita perhatikan terus-menerus. Ini Anda bisa lihat ya, dari bentuk ini, dari jasmani kita, ketika dia kontak, dia mengetahui akan muncul feelings atau sensation, perasaan. Perasaannya ada 3 jenis, ada perasaan pleasant feeling, unpleasant, dan neutral. Menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. Kalau kita minum sesuatu yang kita suka, senang kan? Kalau minum air putih biasa nggak senang kan? Biasa aja kan? Netral kan? Nah itu adalah karena kita bersentuhan dengan air minum tadi. Kemudian, nanti dari kita merasakan perasaan muncul, langsung dia muncul persepsi, oh ini adalah air ini, oh ini adalah air itu. Makanya meskipun Anda matanya ditutup, disuruh minum, tahu Anda ini bir, ini Coca-Cola. Tahu. Kenapa? Karena ada perasaan itu. Ada persepsi juga. Tapi kalau saya nggak pernah minum Coca-Cola, kemudian dikasih Coca-Cola, saya nggak tahu ini apa ya rasanya ya. Mungkin ini susu. Ya. Tapi karena udah ada pengalaman sebelumnya, maka begitu merasakan langsung muncul persepsi. Perception di sini nih. Ya. Nanti dari perception, muncullah mental formation, bentuk pikiran. Aduh ini Coca-Cola enak banget nih, aduh pengen lagi. Itulah bentuk pikiran. Maka muncul kesadaran. Kesadaran merasakan melalui lidah. Pengen lagi. Pengen lagi. Nah ini juga diterapkan dengan cara yang sama kepada orang lain. Yang kita suka dan yang tidak kita suka. Kalau kita melihat orang yang tidak kita suka, perasaannya gimana? Gak nyaman kan? Di persepsi sudah main kan? Itu kurang ngajar tuh yang kacamatanya bulat kemarin citak kepala saya, pengen saya balas sekarang. Langsung persepsinya negatif terhadap dia. Ketika persepsinya jelek terhadap dia, langsung bentuk pikirannya juga jelek. Ingin memukul, ingin melakukan sesuatu yang buruk. Disitulah karma diproduksi. Disitulah kita melakukan karma. Karma baik atau karma buruk. Nih, di sini. Disinilah kita memproduksi karma. Ketika Anda meditasi jalan, ya kan? Ada intention 3 kali dicatat kan? Itu intention yang baik atau yang buruk? Baik, karena itu penuh perhatian. Ingin berjalan, baru Anda jalan. Tapi kalau lihat Pak Vincent, ingin getok kepalanya, baik atau buruk? Buruk. Bisa paham ya? Nah itu kenapa dia diproduksi di sini ketika kita muncul bentuk-bentuk pikiran. Jadi karma bukan hanya secara verbal ucapan, maaf ya Pak Vincent, langsung saya maaf nih. Langsung saya munculkan karma baik secara pikiran, ucapan. Bukan hanya ucapan dan juga jasmani, tapi dia sudah diproduksi dalam pikiran kita. Makanya ketika Anda misalnya bermeditasi, muncul intention yang buruk, disitulah produksi karma terjadi. Contohnya, ketika Anda duduk meditasi, ngantuk-ngantuk, aduh,
jam berapa ini ngantuk banget, lanjutin dah. Itu niatannya baik atau buruk? Buruk kan? Jadi mengantuk dalam meditasi itu baik atau buruk? Buruk ya, tapi kenapa masih dilakukan? Otomatis ya. Oke, pikiran mengembara gimana? Pikiran mengembara ngoeng mikirin yang lampau, yang akan datang. Terus kemudian muncul bentuk-bentuk pikiran, wah itu asik tuh ceritanya. Itu baik atau buruk tuh? Ingin memikirkan itu terus? Buruk kan? Tapi kenapa dipikirkan terus? Kenapa nggak ada yang baik? Karena kita memang belum punya persepsi yang benar terkait dengan hal itu. Nah maka dalam meditasi vipassana kita benarkan persepsi kita terhadap mereka. Itu fungsinya vipassana. Jadi persepsi kita, pemahaman kita ini dirubah. Dari terhadap sesuatu yang distraksi mengganggu kita, kita jengkel. Sekarang kita harus berubah. Ketika ada distraksi suara, oh kita catat sekarang suara muncul nggak kebencian di situ? Dosa muncul nggak? Enggak kan? Maka di dalam hal ini Anda melatih dengan cara demikian. Itu poinnya sebetulnya vipassana. Bisa dipahami? Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Anda sekalian bisa terus-menerus mengembangkan vipassana dalam kehidupan saat ini dan bisa merealisasi kebenaran yang sejati. Semoga semuanya berbahagia.